Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas reguler A yang beranggotakan saya sendiri yaitu Dwi Febrianti dengan NIM A1C320020. Saya Dina Lestari dengan NIM A1C320019. Saya Yunita dengan NIM A1C320031. Baiklah, di sini kami akan melakukan percobaan. Akan menjelaskan mengenai membandingkan dan menjelaskan percobaan yang telah kami lakukan menggunakan PET simulation dan percobaan real yang kami lakukan. Kepada Yunita, dipersilakan untuk menampilkan video mengenai percobaan yang telah dilakukan dari kelompok 1. Baik, pada percobaan pertama, yaitu ketika bola pingpong digosokkan ke kain, kemudian lalu kita dekatkan bola pingpong yang sudah digosokkan ke serpihan kertas. Nah, di sini terlihat bahwa kertas tertarik ke bola pingpong yang telah digosokkan kepada kain. Baiklah, selanjutnya yaitu percobaan kedua. Kita akan menggosokkan dua benda yang sama. Di sini ada dua bola pingpong. Di sini akan kita gosokkan dan akan kita lihat apakah bola tersebut setelah digosokkan dapat menarik serpihan kertas. Kita gosokkan terlebih dahulu kedua bola pingpong. Lalu kita coba untuk ke serpihan kertas. Nah, di sini pada percobaan ini dapat dilihat bahwa tidak ada sama sekali serpihan kertas yang melekat pada bola pingpong. Baiklah, kepada Dwi untuk menjelaskan bagaimana kondisi praktikum yang dilakukan pada aplikasi PET simulation. Baiklah, di sini saya akan melakukan simulasi di PET simulation, di mana di sini kita menggunakan sebuah baju yang terbuat dari kain wol. Setelah itu ada balon dan di sini ada dinding. Nah, yang pertama kita dekatkan balon ke kain wol, sudah itu kita gosokkan. Nah, ini dapat dilihat bahwa muatan elektronnya berpindah ke balonnya. Nah, kita tarik ke sini. Nah, dapat dilihat bahwa di sini jika muatannya berbeda, maka dia akan tarik-menarik. Kita ulangi lagi. Nah, bagaimana jika kita rekatkan ke dinding? Apakah yang terjadi? Nah, dapat kita lihat bahwa di sini dia saling tolak-menolak karena berbeda muatan. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan di PET simulation-nya. Saya kembalikan kepada Dina. Baik, terima kasih kepada Dwi telah menjelaskan bagaimana percobaan atau praktikum yang dilakukan menggunakan aplikasi PET simulation. Selanjutnya, kami akan menjelaskan bagaimana atau membandingkan mengenai percobaan yang telah kami lakukan tersebut. Kepada Yuni, dipersilakan. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan bagaimana konsep dari sifat muatan listrik ini dengan berbagai literatur yang sudah kami kumpulkan sebelumnya. Di sini kami akan membahas yang pertama mengenai pengertian muatan listrik. Next. Nah, di sini kita akan membahas mengenai muatan listrik merupakan sifat atau muatan dasar yang dibawa oleh partikel dasar sehingga menyebabkan partikel tersebut mengalami gaya tarik atau gaya tolak. Nah, muatan listrik tersebut bersifat abstrak, dapat dirasakan atau diketahui gejalanya, namun dia tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Atau muatan listrik itu ibarat angin yang dapat dirasakan namun dapat dirasakan namun tidak dapat dilihat gejalanya.
Muatan listrik dari suatu partikel dasar bisa berjenis positif dan negatif. Jika dua benda memiliki muatan yang sama, maka akan tolak-menolak dan akan tarik-menarik jika muatannya berbeda. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sifat-sifat muatan listrik. Next. Di sini ada 3 pembagian mengenai sifat-sifat muatan listrik. Yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, muatan sejenis akan tolak-menolak dan muatan yang tidak sejenis dia akan tarik-menarik. Nah, yang kedua, muatan listrik tersebut disimbolkan dengan huruf C dalam satuan kolom, di mana satu kolom tersebut sama dengan 6,24 kali 10 pangkat 18. Selanjutnya, muatan listrik tersebut mirip dengan massa. Next. Nah, di sini kan tadi kami sudah melakukan 2 percobaan, di mana yang pertama, mengapa bola pingpong saat digosokkan ke kertas, mengapa bola pingpong saat digosokkan ke pakaian dapat menarik serpihan kertas. Teman-teman dapat melihat pada video kami yang pertama, di situ serpihan kertasnya dapat tertarik. Nah, penjelasannya di sini, karena bola pingpong yang semulanya dalam keadaan netral, di mana keadaan netral di sini berarti tidak bermuatan listrik, sehingga tidak mampu menarik serpihan kertas kecil. Ketika bola pingpong digosokkan pada kain, berarti memberikan energi kepada elektron untuk berpindah. Perpindahan elektron terjadi pada kain menuju bola pingpong. Nah, bola pingpong akan bermuatan negatif karena mendapat sejumlah elektron dari kain. Jadi, akibatnya bola pingpong kelebihan elektron sehingga dia dapat menarik serpihan kertas. Next. Nah, di sini ada rumusan masalah yang kedua, bagaimana jika benda yang sama atau sejenis setelah digosokkan, apa yang terjadi? Nah, pada video percobaan kedua, yaitu kami melakukan percobaan menggosokkan kedua bola pingpong dan mendekatkannya pada serpihan kertas. Namun di sini, karena ketika dua benda sejenis, yaitu yang tadi bola pingpong, kemudian digosokkan, maka benda tersebut tetap dalam keadaan netral atau tidak bermuatan listrik. Begitu juga dengan dua buah bola pingpong yang digosokkan, kemudian didekatkan dengan serpihan kertas, maka serpihan kertas tersebut tidak dapat tertarik. Baik, selanjutnya mengenai kesimpulan dari video percobaan kami akan dijelaskan oleh Saudari Dina. Baik, jadi dari percobaan yang telah kami lakukan mengenai 2 permasalahan rumusan masalah yang kami lakukan sebagai percobaan dapat disimpulkan, yaitu berdasarkan percobaan telah kami lakukan dapat disimpulkan jika muatan sejenis maka akan tolak-menolak ditandai dengan tidak dapat tertariknya serpihan kertas. Sebaliknya, jika muatannya tidak sejenis akan tertarik-menarik ditandai dengan tertariknya serpihan kertas. Nah, mungkin itu presentasi dari kami kelompok 1 pada percobaan pertama mengenai sifat muatan listrik.